Jadi saya dengan teman-teman tidak biasa hanya apalah arti sebuah nama dan juga prakteknya bagaimana, itu harus kita buat. Ya betul ya. Makanya semakin kita naik pangkat jadi dari Adiwiyata Nasional ke Adiwiyata Mandiri, maka sesuai dengan pokjanya masing-masing, kita terus menerus ya melaksanakan tugas itu. Yang pokja sampah itu ambil sampah royok anak. Potnya itu ada nama Bapak Ibu yang menyumbang itu, jadi Bapak Ibu pun ikut membantu melalui bantuan potnya, kemudian ditanami juga. Ada nggak Pak aturan misalnya sanksi kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan, atau memang sudah sadar semua di sana? Selamat datang kembali di Poker Podcast Radar Kediri. Hari ini saya punya dua tamu dari MTSN 2 Kediri. Siapa beliau? Karena jauh ini dari Kanigoro Keras, jadi kita akan berbincang tentang lingkungan hidup di sekolah. Kita sambut dulu, ada Pak Jamil, Kepala MTSN 2 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah hadir. Jauh ya Pak dari Kanigoro ke sini. Dan di sebelahnya Pak Jamil ada Pak Imam Mahudi. Dan Pak Imam Mahudi sebagai Ketua Adiwiyata. Kalau Pak Jamil sebagai Kepala MTSN 2 Kediri. Dan hari ini memang kita akan bicara soal lingkungan di sekolah Pak, lingkungan hidup di sekolah. Karena MTSN 2 Kediri ini baru saja mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri ya. Ini level tertinggi di tingkat nasional, level tertinggi Adiwiyata. Dan di atasnya Mandiri sudah tidak ada lagi Pak ya? Tidak ada. Sudah ada, nggak ada lagi ya? Ini paling puncak ya? Paling puncak. Itu bagaimana Pak prosesnya mendapatkan Adiwiyata Mandiri? Alhamdulillah, terima kasih. Bahwa untuk memperoleh capaian Adiwiyata Mandiri ini ternyata juga tidak gampang. Ya. Kita perlu kerja keras, kerja tuntas, dan tentunya kerja ikhlas. Terkait dengan ini, maka Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri berupaya dengan maksimal. Semenjak Madrasah dinyatakan sebagai Madrasah Adiwiyata Nasional, mari kita tingkatkan menjadi Madrasah Adiwiyata Mandiri. Tentunya itu naik kelas. Yeah. Dengan naiknya kelas ini otomatis kita tidak perlu sekali kita persiapkan segala sesuatu ini. Baik dari personilnya teman-teman, kemudian kerjasama kepada komite madrasah, kepada siswa dan pada masyarakat. Karena itu dalam kesempatan ini pertama yang saya pandang dan menurut saya mampu, saya jadikan ketua Adiwiyata ya ini Pak Imam Mahmudi ini ya, orang yang luar biasa. Nah, dengan adanya Pak Mahmudi ini akan mencari orang-orang yang sesuai dengan konsep yang kita inginkan, yaitu Madrasah Adiwiyata Mandiri. Dengan cara itu maka kita merencanakan, kemudian kita melaksanakan dan mengevaluasi. Tentu kita harus kerja bareng, kerja keras pada semua pihak. Dan alhamdulillah kita bisa. Ya. Jadi sebelum Adiwiyata Mandiri ini, jadi sebelum level tertinggi ini, pasti kan ada dari bawah dulu ya. Itu bagaimana prosesnya dari bawah di MTSN 2 Kediri? Iya. Jadi Adiwiyata Mandiri sebelumnya itu kita Adiwiyata Nasional. Itu diperoleh tahun 2014. Bahan ini juga ternyata berbeda Mas. Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri ini berbeda. Dari yang dinilai pun juga berbeda. Karena itu semenjak kita fokus di nasionalnya kita sudah tercapai, mari kita naik kelas. Naik kelas itu di Adiwiyata Mandiri. Jadi intinya kita kerja keras dalam sisi bagaimana membina, membangun lingkungan sebuah madrasah yang indah, kemudian rindang dan bersih. Intinya pertama kan dari situ ya. Kemudian setelah itu kita capai kerjasama pada seluruh elemen yang ada di madrasah, baik peserta didik, kemudian para guru, para pegawai, kemudian komite madrasah, dan tentu adalah masyarakat di sekitar. Jadi kita ternyata tidak sendirian dalam satu lingkup keluarga besar madrasah, tapi kita dengan berbagai pihak dan juga pada orang-orang yang mampu menurut kita ajak untuk saling kita komunikasi. Dalam hal kita juga punya konsultan Mas, konsultan untuk rayan itu. Dan alhamdulillah ini Pak Muti luar biasa juga. Ada Mas Nanang dulu yang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri,
juga ada Pak Sutikno itu juga orang apa namanya juri Ya. provinsi memberikan banyak masukan pada kita di lapangan. Jadi dengan cara ini alhamdulillah bisa tercapai. Jadi setelah itu kita agak berhenti di nasional karena dulu semenjak kepemimpinan Pak Ahmad itu 2 kali gagal di nasional. Tapi akhirnya berhasil juga. Nah, dan ini saya dengan teman-teman alhamdulillah sekali langsung berhasil dari nasional ke mandiri. Ya. Jadi dulu kata Pak Ahmad kemarin juga kita undang pada saat kita kirap itu, dia menyampaikan kita cuma 2 kali Pak gagal, tapi akhirnya juga berhasil. Dan ini jadi luar biasa, teman-teman luar biasa. Iya. Dengan tempo waktu yang tidak terlalu lama, menurut saya tidak terlalu lama dari 2 tahun, endingnya ada sekitar 4-5 bulan yang kerja keras siang, sore, dan malam, itu akhirnya juga tercapai juga. Ini suka dukanya. Berarti dalam tentang waktu 9 tahun itu ya prosesnya untuk mencapai mandiri. Kan dari 2014 tadi ya? Ya. Sebenarnya Kemudian sampai 2023. sebenarnya ya. Ya. Dan tidak harus 9 tahun. Tapi mungkin kondisi di lapangan waktu itu ya, jadi kita tidak tahu kan. Pak Ahmad itu di sana kurang lebih ada 8 tahunan. Kemudian setelah itu kan ada pergantian pimpinan. Iya. Pergantian pimpinan, wah punya polisi masing-masing ya, punya kebijakan yang berbeda-beda. Ingin mungkin satunya respect dan satu kurang respect, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kan tidak melanjutkan dulu gimana. Nah, makanya dengan saya begitu datang, teman-teman jam 4, emangnya ini kita sudah punya, kenapa tidak nih lanjutkan dengan Pak Mahfud ini sejak ngomong pertama kali. Ayo Pak, bismillah, akhirnya juga jadi begitu. Sebenarnya cukup setelah nasional cukup 2,5 tahun 3 tahun lanjut kemudian. Iya. Di 9 tahun tadi memang kita tidak segera kita eksekusi ke mandiri begitu. Iya. Jadi tidak harus 9 tahun sebenarnya. Iya. Bisa minimal 2 tahun kita bisa capai lagi ke mandiri. Iya. Itu bedanya Adiwiyata Mandiri dengan yang nasional itu apa Pak? Perbedaannya? Ya, dalam hal penghargaannya, dari sisi dokumen ya dinilainya berbeda jauh. Ya. Jadi skopnya lebih luas daripada yang nasional. Karena itu dengan adanya kita skopnya yang lebih luas, maka jejaring kita di lapangan, teman-teman yang kita ambil itu juga harus kita benar-benar paham. Nah, karena ada sanitasi air, ada yang kaitan dengan listrik, ada yang dengan limbah, macam-macam. Yang di nasional tidak ada. Iya. Makanya masuk itu Mas, skor pencapaian memang Pencapaian beda ya. Kalau di mandiri itu minimal 95, kalau di nasional itu 90 sudah lebih luas begitu. tinggi lah. Lebih luas. Saya ke Pak Imam dulu nih Pak. Ini penggawaannya dari tahun berapa Pak berarti Pak? Menggawangi Adiwiyata di MTSN 2 Kediri. Adiwiyata yang luar biasa di MTS 2 ini ya ini. Sebenarnya kan generasi penerus dari generasi sebelumnya. Iya. Itu Adiwiyata dirintis mulai tahun sekitar 2010-an itu. Saya termasuk generasi yang ke-6. Generasi ke-6? Ya, ke-6. Nah, ditunjuk oleh beliau ini untuk menangani Adiwiyata di MTSN 2 Kediri. Dan pas saya baru 2 bulan kita sudah maju untuk ke Adiwiyata Mandiri. Iya. Jadi itu hanya penerus saja di generasi sebelumnya. Dan alhamdulillah kita memang mendapatkan pendampingan kemarin dari DLH Kabupaten. Itu ada teman saya Mas Nanang yang menjadi dinas di DLH dan dibantu oleh tadi sebut Pak Sutikno tadi. Yeah. Itu adalah juri Adiwiyata tingkat provinsi. Itu yang mendorong kami untuk maju. Kenapa? Karena setelah ke lapangan sharing dengan kita, dengan kami tim Adiwiyata di Kanigoro ya, beliau menyarankan Kanigoro ini sudah sangat layak untuk maju ke Adiwiyata. Kenapa tak dilanjutkan? Nah dari dukungan itu kita seperti mendapat wah ini dengan pusat nih, kita mesti maju semangat itu. Akhirnya kita dengan tim jadi lebih semangat dan ketika ada sesuatu pun kita langsung bisa konsultasi langsung kepada beliaunya berdua. Ini sangat membantu kita mau maju ke Adiwiyata Mandiri itu. Iya. Saya ingin tahu gambaran Pak di MTSN 2 Kediri, mungkin yang belum pernah ke sana, seperti apa sih gambaran sekolah Adiwiyata Mandiri itu? Apakah pohonnya harus besar-besar atau mungkin harus ada pohon apa? Bisa nggak Pak diceritakan bagaimana gambaran sekolah di MTSN 2 Kediri? Landscape-nya seperti apa sih? Kan semua Adiwiyata itu semenjak
tahun 2019 itu menggunakan aturan baru. Jadi ada peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu berdasarkan nomor 52 itu namanya berubah menjadi PPLHS. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, itu namanya. Jadi, terus apa itu yang dinilai untuk adiwiyata itu ada 10 unsur yang dinilai. 10 komponen pokoknya itu yang dinilai. Yang pertama adalah dimulai dari penerapan di mata pelajaran. Kemudian ada ekstrakurikuler sekaligus pembiasaan yang poin yang pertama. Poin yang pertama ini ada 6 aspek yang dinilai ini yang di madrasah ya. Yang pertama adalah tentang kebersihan lingkungan. Kemudian sanitasi, drainase dan kamar mandi, ini aspek yang pertama. Yang kedua adalah tentang pengelolaan sampah. Nah, ini ada 2. Yang pertama adalah tentang pemilahan sampah, yang kedua tentang daur ulang sampah. Ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah tentang penanaman, kemudian pemeliharaan sekaligus pembibitan tanaman. Ini yang ketiga. Yang keempat kemudian konservasi energi. Yang keempat konservasi air ya. Air, tentang bagaimana berhemat air. Kemudian yang kelima konservasi energi atau hemat energi. Dan yang keenam itu adalah inovasi PRLH, yaitu penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi 6 aspek utama ini menjadi penilaian kegiatan dari gerakan peduli lingkungan yang di madrasah yang poin utama yang 6 ini. Kemudian yang ke-10 genapnya pokja itu adalah berikutnya adalah ini penerapan dari perilaku adiwiyata di lingkungan sekitar, ini juga dinilai. Kemudian selanjutnya adalah jejaring kerja. Jadi bagaimana sebuah madrasah itu membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait yang di luar, mungkin dari pihak kesehatan, mungkin dari pihak daerah juga, atau pihak dari puskesmas dan sebagainya. Itu menjadi unsur penilaian. Kemudian selanjutnya adalah publikasi. Jadi apakah kegiatan yang di sekolah itu dipublikasikan atau tidak, entah itu media apapun, itu menjadi juga unsur penilaian. Kemudian ini adalah membentuk kader. Jadi kader adiwiyata di madrasah harus mempunyai kader. Bedanya nasional dengan mandiri itu ada jumlah kader yang dibina itu harus mencapai 20% dari jumlah siswanya. Lebih banyak di mandiri. Itu harus ada kadernya yang dibina dan dibimbing tentang kegiatan PPLHS nanti. Jadi ada sekitar 250 siswa kalau di madrasah kami karena jumlah siswanya lebih dari 1.100-an dengan Isbudaya. Berarti kadernya 250 itu tadi. Di atas 250-an. Banyak berarti aspeknya. Ada 6 tadi. Dan itu harus di jalan juga. Artinya kalau persiapannya lebih dipersiapkan matang 1 tahun itu sudah bagus sepertinya. Untuk dokumentasinya ya. Kan kalau kegiatan kan terus-menerus, tapi dokumentasi itu penting, terutama setahun yang terakhir itu harus terdokumentasi dengan baik. Itu setahun yang terakhir itu. Kan kegiatan berlanjut terus, nanti untuk yang dokumentasi ketika maju lomba, maka saya menyarankan itu setahun terakhir itu didokumentasikan dan dijadwalkan, itu akan sangat memudahkan dari madrasah itu ketika dia mau maju untuk ke adiwiyata baik tingkat kabupaten maupun tingkat adiwiyata mandiri. Sudah pasti rindang ya Pak di MTSN 2 itu rindang. Ada pohon apa aja Pak di sana? Ada pohon apa saja di sana Pak? Enggak mau pulang aja. Banyak nih. Nanti di ini yang saya bisa menyampaikan ya. Ketika kita ditunjuk menjadi tim adiwiyata, kemudian kami dengan teman-teman punya inisiatif inovasi untuk bagaimana adiwiyata itu cepat bisa diterima oleh seluruh warga. Itu kita membuat beberapa inovasi ke lingkungan madrasah ya. Contohnya adalah yang pertama kita buat itu kita menciptakan sebuah lagu, Mas. Ini lagu itu memuat semua aspek tentang adiwiyata sekaligus tentang kegiatan yang ada di madrasah. Tujuan kita adalah biar anak-anak ataupun seluruh warga itu cepat mengetahui tentang apa itu adiwiyata dan program-programnya. Jadi melalui sebuah lagu. Dan di aransemen di musiknya oleh salah satu guru kami dan jadi ikon kami untuk proses pembelajaran ataupun publikasi kepada seluruh warga madrasah. Dan nanti kita juga untuk tanaman tadi ya, kita punya program namanya ke anak itu ada program 1 idaman, 1
ponaan sama 3-in-1. Ini untuk tanaman aja ya programnya. Apa itu satu idaman, satu siswa, satu tanaman. Jadi setiap Satu siswa, satu tanaman. Anak-anak itu jadi membawa ke madrasah berupa tanaman, entah itu tanaman atau sebagainya untuk ditanam di madrasah. Kemudian Untuk siswa baru berarti. seluruh Siswa. seluruh siswa. Jadi kita setiap tahunnya kita adakan ini gerakan namanya satu idaman tadi. Kemudian untuk yang lebih spesial, yang kelas khusus itu kita buat program ini namanya satu 3-in-1 tadi. 3 siswa, 1 tanaman. Ini berupa tanaman yang sedikit agak mahal. Ya, contohnya gerak. Harus di greenhouse nyaman yang langka-langka. Iya. Dan gurunya pun juga tidak luput juga kita minta untuk ikut mendukung juga dengan program namanya program satu ponaan. Jadi 1 guru, 1 pot dan tanaman. Nanti kalau ke madrasah kami akan bisa di sana ada pot yang ada namanya. Pot bunga ada namanya. Iya. Potnya itu ada nama Bapak Ibu yang menyumbang itu, jadi Bapak Ibu pun ikut membantu melalui bantuan potnya, kemudian ditanami juga. Dan ini yang menyerah oleh Bapak Ibu juga. Ini murni dari Bapak Ibu guru juga bisa keluar dana untuk membeli tadi sendiri. Jadi dana dari Bapak Ibu sendiri. Betul-betul ada mandiri betul. Iya. Itu Ada dana PP misalnya. Mandiri dari siswa dan dari guru-gurunya. Dari masyarakat juga dari komite. Luar biasa. Itu yang nama tadi nama orangnya yang menyumbang berarti ya. Menjadi nama bunga. Atau menjadi nama pot aja. Potnya ada nama pot. Oh, ada nama. ada label Namanya yang nyumbang. Iya, nama yang nyumbang. Kalau masuk sana di jajanan itu ada pot, ada 3 macam ya. Ada pot, ada yang kemudian berupa bis besar itu, ada yang berupa planter bag juga karena keterbatasan sebagian di lahan, ada yang di planter bag. Jadi mungkin jadi nggak terlalu pertumbuhannya terlalu melebar, dibatasi dengan planter bag. Jadi ada 3 macam. Yang semuanya ada nama dari penyumbang Bapak Ibu guru semuanya juga. Salah satu inovasi gerakan kami untuk adikata di madrasah kami. Iya. Ini yang menarik berarti kalau sudah memegang predikat Adiwiyata Mandiri itu kan bukan hanya konsep Pak ya, hanya konsep ikut lomba kemudian selesai, tapi juga harus dipraktekkan setiap hari dan kontinu. Itu bagaimana siswa di sana dan guru di sana untuk mempraktekkan itu dari 6 aspek tadi yang disampaikan Pak Imam Jamil. Konsep kita ya bukan hanya sebuah nama. Jadi kita sesuai dengan namanya, sesuai dengan yang praktik di lapangan. Jadi saya dengan teman-teman tidak biasa hanya apalah arti sebuah nama dan juga prakteknya bagaimana, itu harus kita wujud. Ya betul ya. Makanya semakin kita naik pangkat jadi dari Adiwiyata Nasional ke Adiwiyata Mandiri, maka sesuai dengan bokjanya masing-masing kita terus menerus melaksanakan tugas itu. Yang pokja sampah itu ambil sampah royokan masih. Ngambil sampah, Ambil sampah sekitar madrasah itu royokan. Kita punya program misalnya untuk sampah itu ya. Kita punya ikon, punya akronim misalnya Pusaka Hati. Pungut sampah dipilahkan MTSN 2 setiap hari MTSN 2 Kediri. Jadi kita mencoba untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak itu peduli terhadap sampah untuk semua unsur, baik siswa maupun guru. Bahkan untuk guru kita spesial, siswa guru punya program namanya kita singkat pastikan ada. Iya. Pungut sampah di pantai, Tidak hanya di madrasah, sampai kepada di luar. Iya. Kemanapun kita berada juga sampah tak ambil. Alhamdulillah kemarin di Kirap di masyarakat juga sekitar yang dilalui semua diambil cepat-cepatan. Iya. Jadi kita tidak karena disorot media, karena tidak luka, tapi kita ingin betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini tidak hanya mumpung kita ada TV, mumpung kita diberitakan, tapi itu dalam keseharian harus continue terus seperti itu. Sehingga program itu akan mengenal pada semuanya. Ada manfaat pada madrasah, ada lingkungan dan pada negara. Tentunya begitu. Iya. Di MTSN 2 Kediri itu tadi kan menarik ya, yang pungut sampah dari siswa itu. Ada nggak Pak aturan misalnya sanksi kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan, atau memang sudah sadar semua di sana? Tentunya
sebuah kesadaran melaksanakan sesuatu itu harus ada tata tertib, ada aturan. Awal-awal saya kira hampir sama kok. Bisa seperti itu tidak mudah. Ya. Anak sadar ambil sampah itu tidak. Itu perlu waktu yang cukup lama juga. Ujung-ujung begitu. Karena itu dengan adanya kita tata tertib termasuk sanksi tadi, akhirnya lama-lama juga sadar. Karena sesuatu itu kan dimulai dari otoritas dulu. Demokrasinya ketan, tidak mungkin langsung demokrasi terus, tidak mungkin, harus otoritas dulu. Makanya dengan sedikit ada sanksi, ada tata tertib, aturan, lama-lama juga akan sadar sendiri untuk apa pentingnya misalnya sampah, pentingnya sebuah kebersihan itu akhirnya terbiasa juga. Ini kalau sudah terbiasa kan enak ya. Dimanapun, tidak peduli dari duduk dimanapun kita berada, dimanapun kita tidak di madrasah karena sudah terbiasa. Nggak enak rasanya kalau kita tidak ambil kalau dekat sampah. Sanksinya apa, Pak? Ya, kita bisa sholawat. Sholawat ya. Tidak ada sanksi saya ditebuki, nggak ada. Nggak ada. Sholawat itu sudah susah itu ya. 400 sudah. Tapi dilakukan bisa juga macam-macam. Bisa aja menulis itu. Tulis saya tidak akan mengulang lagi. Itulah akhirnya akan bisa kamu juga. Yang penting kita harus paham betul ya sanksi yang tidak sesuai dengan berdiri ya jangan sampai ada. Ada itu tidak di sana pengelolaan sampahnya di MTSN 2 Kediri? Ada ya. Nah itu bagian penilaian itu masalahnya. Harus ada utama itu. Dan nilainya tuh masuk tinggi itu. Pengelolaan sampah. Iya, tinggi itu. Karena sekarang kan dimanapun seakan-akan sampah itu kan jadi problem yang luar besar dimanapun. Pengelolaan sampah berupa apa Pak di sana, Pak? Di sana kan 3R biasanya kan ya? Iya, yang berupa tadi pemilahan dulu ya. Pemilahan ya? Ada antara sampah organik dan organik dulu ya. Kemudian ada sampah yang berupa kertas itu nanti di sampah kita sendirikan. Saya itu untuk yang berupa daun berarti ada proses pembelajaran ke anak ya. Nah di data itu yang utama sebenarnya proses pembelajaran ke siswa yang utama sebenarnya itu. Iya. Bukan selalu hasil tidak, tapi ada proses pembelajaran yang diterima oleh anak itu tadi. Di sana misalnya tadi setelah yang daun tadi diproses menjadi sebuah sampah nanti padat ya. Termasuk ada juga sampah yang cair. Jadi dan anak itu membawa biasanya khususnya nasi itu. Itu bisa untuk menjadi pupuk cair juga. Yang penting adalah proses pembelajaran itu. Ada pemilahan, kemudian diproses. Kemudian untuk yang bisa didaur ulang, anak-anak juga diajari untuk mendaur ulang. Misalnya dari botol-botol itu dibuat sebuah kerajinan misalnya pot. Dan untuk yang misalnya plastik-plastik dimasukkan dalam ekobrik, kemudian dibuat menjadi kerajinan juga. Termasuk kertas itu juga didaur ulang menjadi sebuah karya baru ya. Entah itu berupa barang ataupun juga hiasan. Jadi di sana di samping tadi pertama adalah dikelola, juga ada proses daur ulang itu untuk sampah yang ada di sana. Pupuknya pupuk cair aja, ada yang kompos juga ya, padat juga. Kita pernah dapat banyak bantuan juga dari berupa drum-drum untuk memproses sampah itu. Yang berupa daun kita proses, kita latihkan kepada anak-anak bagaimana membuat atau mengolah sampah yang berupa organik itu. Sudah belajar untuk membuat proses pupuk yang cair. Kalau yang daur ulang sampah organik itu apakah sudah punya nilai ekonomi Pak tadi yang dari yang Dasna Karya ya teman-teman itu? Ya sudah bisa dijual atau masih hanya untuk sementara kalangan sendiri? Masih kalangan sendiri. Jadi belum dikembangkan. Belum ya. Kalau punya nilai ekonomis lumayan ini ya. Yang banyak hal masuk dengan itu di mapelnya seperti kesenian. Nah itu selalu ada pembelajaran untuk membuat daur ulang. Selalu oleh mapel kesenian terutama ada buat daur ulang. Daur ulang ya, ada untuk mapelnya ya. Itu semua terlibat ya, termasuk siswa, guru dan warga sekitar Pak. Iya. Warga sekitar juga terlibat di Kanigoro. Adanya teman itu nilai plusnya luar biasa banyak. Jadi keterlibatan kita tuh tidak terbatas. Itu bahkan dari wali, murid, dari komite ikut sama-sama. Artinya sesuai dengan kompetensinya sebenarnya begitu. Jadi paling tidak putranya, keluarganya, ada yang
punya respect seperti itu, dengan sendirinya akan membantu itu. Kami di madrasah sudah ditata sedemikian rupa sehingga jalannya kegiatan berjalan dengan baik. Termasuk kita kantin Pak ya. Alhamdulillah kantin kita itu semenjak tahun 2014 sampai sekarang itu bisa terbebas dari sampah plastik. Dulu selalu tertahankan, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi kantin kita walaupun jumlahnya ada sekitar 13 itu, kita memang menggunakan larangan tidak diperkenankan menggunakan sampah plastik atau plastik, itu di minimalisir sekali, dilarang. Kalau keterlibatan warga di MTSN 2 Kediri sejauh mana biasanya? Di beberapa momen ya kita mengadakan kerjasama dengan misalnya pihak desa. Dan setelah itu ada saluran, ada jalan, itu kita pernah beberapa kali kerjasama dengan pihak dari desa. Misalnya mengadakan bersih-bersih drainase yang ada di samping madrasah. Kemudian kita pernah juga aksi tanam pohon bersama-sama dengan warga dan juga dengan pihak desa. Dan kemudian kita juga masuk juga di lembaga yang ada di sekitarnya, ya kan ada binaan. Ada binaan juga ya. Ada PAUD, ada lingkungan. Kemudian kita masuk ke situ di momen wali murid, kita memberikan edukasi tentang misalnya memilah sampah, kemudian hemat energi dan sebagainya. Itu yang kita lakukan dengan pihak yang ada di sekitar madrasah. Wah, lengkap berarti ya. Jadi ada semuanya terlibat. Binaannya tuh ada. Kita dengan dan itu memang menjadi unsur penilaian di Adiwiyata Mandiri. Sekolah sekitar di MTSN 2 berarti. Bahkan sampai ke MTS 3 kemarin. MTS 3 yang Purwasya pernah di situ. Ada termasuk binaannya dari MTSN 2 Kediri. Persyaratan harus ada pembinaan juga. Memang ada 2 sekolah binaan. Minimal 2 sekolah binaan. Di SD ada 1, di MTSN 2 punya berapa binaan berarti sekolah? Betulnya banyak, tapi yang kita ada minimal. Kita boleh berapapun boleh. Berapa minimal ya. Di SK kan oleh DH itu kita wajibnya memang 2. Dan harus naik level dari sebelumnya. Dia dibina, dia harus naik. Jadi jangan sampai dia tidak naik. Harus ikut naik. Harus ikut naik. Harus naik juga. Tapi harus naik itu hanya di level mandiri. Untuk mandiri. Nasional tidak perlu ada binaan. Oh gitu ya. Bisa. Ini ada pepatah yang mengatakan seperti ini Pak. Merebut gelar itu lebih mudah daripada mempertahankan ya. Nah ini bagaimana MTSN 2 Kediri bisa mempertahankan dan bahkan bisa meningkatkan lagi untuk ini tadi predikat Adiwiyata Mandiri. Bagaimana Pak Jamil sebagai kepala MTS? Terima kasih. Maka setelah kita dinyatakan sukses, berhasil meraih Adiwiyata Mandiri, kita kumpulkan teman-teman. Artinya mari Pak, kita tata kembali, bukan berarti yang dulu tidak tertata, ditata kembali, kita siapkan kembali untuk mempertahankan. Dalam berbagai aspek harus kita rencanakan. Jadi mulai kantornya, kemudian dari program-program, semuanya kita siapkan dengan sehingga sewaktu-waktu kita ada tamu atau ada tamu, kita siaga terus. Karena kemarin itu yang muncul tidak hanya dari Pak Kakak, Pak Kasubdit Pusat Kementerian Agama Indonesia juga menyampaikan itu, dan ke depan tahun ajaran baru Kementerian Agama akan menggenjot madrasah semakin banyak adiwiyatanya. Salah satu madrasah yang sukses Adiwiyata Mandiri ini harus siap-siap untuk membantu madrasah atau sekolah lain yang diinginkan. Nah, itu kita persiapkan segala sesuatunya, harus kita betul-betul matang. Jadi kita tidak berhenti gini. Betul itu. Mempertahankan lebih berat daripada merebut. Maka menyiapkan segala sesuatu, termasuk apa? Secara rutin kita untuk menata tanaman, secara rutin kita tata semuanya, sehingga kita tidak kesulitan kalau ada waktu-waktu ada permintaan untuk memberikan pembinaan begitu. Ini kan ada legacy ya pasti. Nanti diteruskan ke penerus berikutnya sampai berikutnya. Karena kan semuanya berganti nih. Pak Jamil nanti juga akan berganti, kemudian Pak Imam. Iya, nggak kan namanya di situ kan. Tapi legasinya yang penting ke anak-anak itu sudah disiapkan ke makanya dengan anak-anak dan ke anaknya, kemudian kita dokumennya dari segala sesuatunya. Jadi siapapun pengganti saya, pengganti Pak Mamudi, selalu diingatkan madrasah ini sejarahnya seperti itu. Maka insya Allah
yang akan masuk begitu tidak sembarangan ya. Iya sudah begini. Sudah punya standar sendiri Pak ya. Dan kan ini bagaimana supaya bisa ada usianya, Mas. Betul. Nah, dia teman diri tidak selamanya. Tidak selamanya. Ya. Bisa dicopot berarti. 4 Ya, tahun 4 tahun. nanti. Ya, 4 tahun akan nilai lagi. Ya. Kalau tidak bisa hilang. Iya kan bisa dicopot berarti. Iya. Copot. Iya bisa copot. Ya harus saja, makanya tidak perlu saya tanya. Iya. Terus-menerus kita jaga yang capaian yang kita perlu ini harus sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan nama yang tadi. Harus kita ibaratnya dilakukan terus-menerus begitu. Iya. Ya, berarti kan bisa turun pangkat kalau tidak bisa. Bisa saja. Tidak mampu mempertahankan. Dicabut. Iya. Awal lagi. Dari awal lagi. Iya, dari awal lagi. Kalau Sebelum nasional berarti. iya, Iya. kan ada pilihan. Pada dulu. Kalau udah Degradasi berarti itu namanya. dua, ini maju atau registrasi ulang. Begitu ya. Iya, yang dua itu. 4 tahun sekali evaluasi, Ya, registrasi lagi. Kalau kita di kendara akan registrasi ya. Iya, Ini 4 tahun tapi ini. Sekarang tahun. Berarti nanti berapa? 2027. atau Harus ya, pensiun ya. ya. Terima kasih. Pensiun ya. Masih ada Pak Imam Pemudi yang Ada Pak Maulidi dan teman-teman yang lain. Saya yakin bisa. 2027 ada evaluasi lagi. Jangan kekompangan tadi lah bersama teman-teman saya yakin bisa. Oke, terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Jamil. Jadi waktu kita terbatas ini, kalau mau ngobrol mungkin ada forum lain dan kita mau bermain di MTSN 2 lihat sekolahnya, bagaimana sih sekolah Adiwiyata Mandiri itu. Ya monggo saya udah urusan Saya ngajak ke sekolah misalnya himbauan ya. Iya, monggo silakan. Kan ini Iya. harapan saya itu sebenarnya untuk Adiwiyata Mandiri. Untuk Adiwiyata itu jika dipersiapkan sebelumnya, insya Allah nggak akan berat. Ya. Insya Allah. Dan yang kedua memang harus dimotivasi diri kita sendiri. Sebenarnya kan kadang mungkin orang yang Adiwiyata itu hanya wah berat ini jadi tambahan pekerjaan. Tapi sebetulnya kalau di ini pengalaman ketika saya masuk Adiwiyata, ternyata bahwa Adiwiyata itu kan kalau kita baca tadi kan unsurnya kan misalnya kebersihan, terus kemudian olah sampah, terus kemudian berhemat, inovasi itu kan kalau bahasa kita menurut agama itu sebenarnya adalah bagian dari agama kita. Jadi malah itu sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang aneh atau asing, itu malah yang wajib maksudnya, apalagi di madrasah. Jadi Adiwiyata itu mestinya sesuatu yang mestinya dilakukan di semua sekolah. Karena unsur semua tadi adalah unsur yang ada di dalam perintah agama kita. Itu saya bisa mengajak ke teman-teman madrasah yang lain untuk dengan sentuhan rohani. Iya. Yang motivasi saya semakin semangat itu karena saya termasuk kurang pengalaman sebenarnya di Adiwiyata. 2 minggu malah jadi tim, saya harus langsung naik ke level itu. Sebetulnya ada lagi level di atasnya, masih ada lagi internasional itu ada Tingkat nasional. ya Asia. Karena itu masih ada. Makanya nanti saya belum menyampaikan kita punya banyak program simpel, tapi biar seluruh warga itu mudah untuk melihat kemudian enjoy. Itu kami gunakan. Nanti ada nanti ada pasti keren, ada halo guys, ada pusaka hati. Terus kalau yang kader itu ada I love you, kangen-kangen, itu bahasa-bahasa muda yang mereka ingat. Tapi semua itu berisi tentang ajakan tentang Adiwiyata semua. Itu adalah. Jadi sebenarnya kalau semua kompak seperti Kanigor ini, insya Allah masa nanti Bapak Ibu guru kita sudah alhamdulillah mau bersama-sama, Adiwiyata enggak berat. Dan itu sebetulnya malah menurut saya menjadi salah satu media untuk Bapak Ibu guru juga menerapkan kepada anak-anak itu tentang beradiwiyata atau betul terhadap lingkungannya. Saya kira itu. Kuncinya adalah bersama-sama itu indah. Betul. Bersamaan luar biasa. Kunci utama. Jadi dengan adanya dia akan mendorong orang bekerja sama, kemudian semakin akrab dan sebagainya. Karena itu sama. Saya juga Adiwiyata itu tidak begitu. Beliau karena apa? Merepotkan betul. Begitu tertutup beda manfaatnya luar biasa. Makanya bismillah akhirnya Semakin betah ya Pak. Siswanya semakin betah. Tanya sejak tahun 2010-an ya. Tapi saya itu nggak begitu paham. Baru di beliau bisa ditunjuk loh. Ternyata sebenarnya Adiwiyata itu asik menurut saya. Ada di asik Kan memang dari tadi disampaikan Pak Imam, bagian dari
inilah apa agama ya. Iya. Kebersihan sebagian dari iman. Semuanya kan Anda Iya. Tapi bukan hanya slogan Pak ya, tapi juga dipraktekkan. itu selalu kan proses nggak berhenti ya. Walaupun kita buat slogannya, kayak prakteknya, tapi memang Prakteknya juga. anak betul Mas. Ganti anak itu untuk mengingatkan ya, selalu mengingatkan, oh pungut sampah setiap hari, walaupun sekarang belum, nanti kita tetap memacu melalui slogan itu. Iya. Oke. Proses terus. Siap. Terima kasih Pak Jamil, terima kasih Pak Imam sudah hadir dan memberikan insight baru ke teman-teman, sehingga nanti diharapkan sekolah-sekolah juga bisa mewujudkan adiwiyata sampai adiwiyata mandiri, bahkan sampai internasional. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman, terima kasih.